Tahu nggak jadinya? Kalau saya bilang ada satu peluang usaha yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Bukan, ini bukan bisnis besar, bukan restoran, bukan juga toko online besar. Ini sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sesuatu yang mungkin pernah kamu lihat setiap hari. Sebuah wadah kecil dengan air jernih dan seekor ikan kecil yang berenang perlahan. Terlihat biasa bukan? Tapi justru disitulah banyak orang tertipu. Karena apa yang terlihat sederhana seringkali menyimpan potensi yang luar biasa besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada orang-orang di luar sana yang sudah membuktikannya. Mereka tidak punya lahan luas, tidak punya modal besar. Bahkan, ada yang memulainya dari kamar sempit di rumah mereka sendiri. Namun perlahan, dari satu wadah kecil menjadi puluhan, lalu ratusan, hingga akhirnya menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Dan yang membuatnya semakin menarik, banyak pemula mencoba, tapi gagal. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak tahu rahasia di baliknya. Rahasia yang jarang dibahas. Rahasia yang sering dianggap tidak penting. Padahal, justru disitulah kunci utamanya. Hari ini, kamu akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar memelihara ikan, tapi memahami bagaimana ikan kecil ini bisa menjadi sumber penghasilan nyata. Ikan cupang, nama yang mungkin sudah sangat familiar. Sering dianggap sebagai ikan murah, ikan hias biasa, bahkan hanya peliharaan anak-anak. Namun kenyataannya, ikan ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Coba perhatikan lebih dekat. Warna-warnanya yang mencolok, gerakannya yang elegan, dan siripnya yang mengembang seperti kain halus. Setiap detailnya memiliki daya tarik tersendiri. Dan di mata para kolektor, ikan ini bukan sekedar hewan peliharaan. Ia adalah karya seni hidup. Tidak ada dua ikan cupang yang benar-benar sama. Setiap pola, setiap warna, adalah kombinasi unik yang tidak bisa diulang. Inilah yang membuat harganya bisa melambung tinggi. Beberapa jenis bahkan bisa dijual hingga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per ekor. Sekarang bayangkan ini, jika satu ikan saja bisa bernilai tinggi, lalu bagaimana jika kamu memiliki puluhan, atau bahkan ratusan? Dari satu kali pemijahan, seekor indukan bisa menghasilkan ratusan burayak. Dan jika dirawat dengan benar, anak-anak ikan itu akan tumbuh, berkembang, dan siap dijual dengan harga yang tidak bisa dianggap remeh. Inilah yang tidak banyak orang sadari. Mereka hanya melihat ikan kecil, tapi tidak melihat peluang besar di baliknya. Dan disinilah perbedaan antara orang yang sekadar melihat dan orang yang benar-benar memahami peluang. Namun, tidak semua orang yang mencoba akan berhasil. Bahkan, sebagian besar pemula justru berhenti di tengah jalan. Mereka memulai dengan semangat, membeli beberapa ikan, menyiapkan wadah sederhana, lalu berharap hasilnya akan langsung terlihat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hari demi hari berlalu, ikan tidak berkembang seperti yang diharapkan. Beberapa mulai sakit, bahkan ada yang mati. Dan di titik itu, semangat mulai turun. Mereka mulai berpikir, mungkin ini bukan untuk saya. Padahal, masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan karena usaha ini sulit. Masalahnya adalah ada hal-hal penting yang mereka lewatkan sejak awal. Hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi berdampak besar. Seperti memilih indukan tanpa memperhatikan kualitas. Menggunakan air tanpa memastikan kebersihannya, memberi pakan hanya sekadar cukup tanpa memahami kebutuhan nutrisi ikan. Dan yang paling sering terjadi, tidak sabar dalam proses. Ingin hasil cepat tanpa memahami bahwa setiap tahap membutuhkan waktu.
Inilah kesalahan yang paling umum dan juga yang paling merugikan. Karena tanpa disadari, mereka sedang mengulang kesalahan yang sama, yang sebenarnya bisa dihindari. Dan kabar baiknya, kalau kamu memahami bagian ini, kamu sudah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan pemula lainnya. Karena di dunia budidaya, bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling paham dan paling konsisten. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi penentu utama keberhasilan. Indukan. Banyak orang ingin hasil bagus, ingin ikan berkualitas tinggi, ingin harga jual mahal, tapi mereka lupa satu hal penting. Semua itu dimulai dari indukan. Indukan bukan sekadar ikan dewasa yang siap kawin. Ia adalah sumber genetik. Ia adalah fondasi. Ia adalah penentu masa depan dari seluruh hasil budidaya yang kamu jalankan. Bayangkan kamu membangun rumah. Jika fondasinya rapuh, maka seindah apapun bangunannya, cepat atau lambat akan runtuh. Begitu juga dengan budidaya ikan cupang. Indukan jantan yang baik biasanya memiliki warna yang tajam dan menyala. Siripnya lebar, terbuka sempurna, dan gerakannya agresif, penuh energi. Ia terlihat hidup. Sementara indukan betina seringkali dianggap tidak terlalu penting. Padahal justru disinilah banyak pemula melakukan kesalahan. Indukan betina harus sehat, tidak cacat, dan memiliki bentuk tubuh yang proporsional. Karena jika betina tidak berkualitas, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Dan ada satu hal lagi yang jarang diketahui. Indukan yang terlalu sering dikawinkan akan mengalami penurunan kualitas. Inilah rahasia yang sering diabaikan. Peternak berpengalaman tahu kapan harus menggunakan indukan dan kapan harus mengistirahatkannya. Mereka tidak terburu-buru karena mereka paham kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dan disinilah kesabaran mulai diuji. Setelah mendapatkan indukan yang tepat, langkah berikutnya adalah proses yang paling krusial, pemijahan. Disinilah keajaiban itu terjadi. Namun, sayangnya, banyak orang menganggap proses ini terlalu sederhana. Mereka hanya memasukkan ikan jantan dan betina ke dalam satu wadah, lalu berharap semuanya berjalan dengan sendirinya. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pemijahan adalah proses yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pemahaman. Langkah pertama adalah pengenalan. Ikan jantan dan betina tidak bisa langsung disatukan begitu saja. Mereka perlu saling melihat, saling mengenal, tanpa kontak langsung. Biasanya menggunakan sekat transparan. Disinilah reaksi awal akan terlihat. Jantan akan mulai membuat gelembung, yang dikenal sebagai sarang busa. Sementara betina akan menunjukkan tanda-tanda siap kawin. Jika tanda-tanda ini sudah muncul, barulah keduanya bisa disatukan. Dan disinilah momen paling menegangkan terjadi. Proses perkawinan ikan cupang bukan sekedar bertelur. Ini adalah proses alami yang penuh dinamika. Kadang terlihat kasar, bahkan seperti perkelahian. Namun sebenarnya, itulah bagian dari proses reproduksi mereka. Setelah telur dikeluarkan, ikan jantan akan mengambil peran penting. Ia akan menjaga telur-telur tersebut, menempatkannya di sarang busa, dan melindunginya dari gangguan. Sementara betina harus segera dipisahkan. Ini adalah detail kecil yang sering dilupakan pemula, dan akibatnya bisa fatal. Jika semua berjalan dengan baik, dalam beberapa hari, telur-telur itu akan menetas. Dan saat itulah, ratusan buraya kecil mulai berenang. Momen ini bukan hanya menyenangkan, tapi juga menjadi titik awal dari potensi keuntungan yang nyata. Namun, perjalanan belum selesai. Justru ini adalah fase yang paling menentukan. Banyak orang berpikir, setelah ikan menetas, maka pekerjaan sudah hampir selesai. Padahal, justru sebaliknya. Di fase inilah, kualitas ikan mulai dibentuk. Dan kunci utamanya
adalah pakan. Pakan bukan sekedar untuk membuat ikan kenyang. Pakan adalah sumber pertumbuhan, sumber warna, sumber kualitas. Jika pakan yang diberikan asal-asalan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Burayak yang baru menetas tidak bisa langsung diberi pakan besar. Mereka membutuhkan pakan yang sangat halus, seperti infusoria atau artemia. Seiring waktu, pakan bisa ditingkatkan, mulai dari kutu air hingga cacing sutra. Dan disinilah rahasia para peternak sukses. Mereka tidak hanya memberi makan, mereka mengatur pola makan. Kapan harus memberi pakan, berapa banyak, dan jenis apa yang sesuai di setiap fase. Karena mereka tahu, pakan yang tepat akan menghasilkan ikan dengan warna lebih cerah, pertumbuhan lebih cepat, dan daya tahan yang lebih kuat. Bayangkan dua ikan dari indukan yang sama. Yang satu diberi pakan berkualitas, dan yang satu lagi tidak. Dalam beberapa minggu saja, perbedaannya akan sangat jelas. Yang satu terlihat biasa, yang lain terlihat luar biasa. Dan tentu saja, harga jualnya pun akan berbeda jauh. Disinilah perhatian terhadap detail kecil berubah menjadi keuntungan besar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering dianggap paling sepele, tapi justru paling sering menjadi penyebab kegagalan. Air. Banyak orang berpikir, cuma air, yang penting ada. Padahal, bagi ikan cupang, air bukan sekadar tempat hidup. Air adalah dunia mereka. Segala sesuatu terjadi di dalamnya. Mereka bernafas, makan, tumbuh, dan bertahan hidup di sana. Jika kualitas air buruk, maka semua usaha yang sudah kamu lakukan bisa runtuh begitu saja. Ikan menjadi stres, warna mulai pudar, gerakan melemah, dan perlahan kematian bisa terjadi. Yang lebih parah, ini sering terjadi tanpa disadari. Air terlihat jernih, tapi ternyata sudah mengandung zat berbahaya. Inilah jebakan terbesar bagi pemula. Air yang baik bukan hanya terlihat bersih, tapi juga bebas dari racun, seperti amonia dan kotoran sisa pakan. Dan disinilah perawatan rutin menjadi sangat penting. Mengganti air secara berkala, menjaga suhu tetap stabil, dan tidak memberi pakan berlebihan adalah langkah sederhana yang sering diabaikan. Padahal dampaknya sangat besar. Peternak berpengalaman tahu bahwa menjaga kualitas air adalah cara paling murah untuk menjaga kesehatan ikan. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu teknologi rumit, cukup konsistensi dan perhatian terhadap detail kecil. Karena pada akhirnya, ikan yang sehat akan tumbuh lebih cepat, lebih indah, dan tentu saja lebih bernilai. Sekarang, kita sampai pada tahap yang paling menentukan. Menjual. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua proses ini adalah satu hal, menghasilkan. Namun disinilah, banyak orang kembali melakukan kesalahan. Mereka fokus pada budidaya, tapi melupakan strategi penjualan. Padahal, tanpa penjualan yang baik, semua usaha hanya akan berhenti di tempat. Ikan bagus tidak otomatis laku. Kamu harus membuat orang tertarik. Langkah pertama adalah visual. Foto ikanmu dengan pencahayaan yang baik. Tampilkan warna terbaiknya. Buat terlihat hidup dan menarik. Karena pembeli pertama kali melihat, bukan menyentuh. Langkah kedua adalah kepercayaan. Di dunia online, kepercayaan adalah segalanya. Respon cepat, komunikasi jelas, dan kejujuran dalam menjelaskan kondisi ikan akan membuat pembeli merasa aman. Dan yang paling penting, jangan hanya menjual ikan. Jual nilai. Jual kualitas, jual keunikan, jual cerita di balik ikan tersebut. Karena bagi sebagian orang, mereka tidak hanya membeli ikan, mereka membeli kebanggaan. Mereka membeli sesuatu yang bisa mereka pamerkan, sesuatu yang membuat mereka merasa puas. Dan jika kamu bisa memahami ini, maka kamu tidak hanya menjadi penjual, kamu menjadi brand. Dan saat itu terjadi, harga bukan lagi masalah utama. Sekarang, coba kamu renungkan sejenak.
Dari semua yang sudah kita bahas, tentang indukan, tentang pemijahan, tentang perawatan, hingga strategi penjualan. Semuanya bermuara pada satu hal sederhana. Kesempatan. Kesempatan yang seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Ikan kecil yang sering dianggap remeh, yang sering dipandang sebelah mata, ternyata menyimpan potensi besar. Bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai sumber penghasilan. Dan mungkin selama ini kamu sudah melihatnya, tapi belum benar-benar menyadarinya. Banyak orang menunggu waktu yang tepat, menunggu modal yang cukup, menunggu kondisi yang sempurna. Padahal, kesempatan tidak selalu datang dalam kondisi sempurna. Kadang ia datang dalam bentuk sederhana dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau belajar dan mau mencoba. Kamu tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Mulai saja dari satu wadah kecil, satu pasang ikan, satu langkah pertama. Karena dari situlah semua bisa berkembang. Dan siapa tahu, beberapa bulan dari sekarang, kamu bukan lagi sekadar penonton, tapi menjadi bagian dari mereka yang sudah membuktikan bahwa dari sesuatu yang kecil bisa lahir hasil yang besar.